Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan hari ini masih dalam perlindungan Allah, masih dalam ampunan Allah, dan masih dalam rahmatnya Allah. Mudah-mudahan hari ini apabila ada yang sedang diuji dengan kesempitan rezeki, Allah berikan kelapangan dan keberkahan. Mudah-mudahan hari ini yang sedang diberikan ujian berupa kesehatan, semoga Allah memberikan kesehatan kembali untuk bisa beribadah. Dan musibah apapun yang sedang dinikmati oleh sahabat semua, bapak dan ibu semuanya, mudah-mudahan itu menjadi ampunan dari Allah, menjadi pembersih diri, dan semoga Allah mengganti dengan rahmatnya dan nikmatnya. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan coba kupas materi yang sedikit penting dan cukup berbobot, Pak. Apakah bisa kita melunasi hutang sedangkan tidak ada aset yang bisa dijual? Sedangkan menjual aset itu sulit, tidak mudah. Yang secara pendek kata, bisa nggak sih kita melunasi hutang tanpa harus jual aset? Jawabannya bisa. Bisa melunasi hutang tanpa menjual aset. Meskipun utangnya banyak, iya. Meskipun utangnya banyak, meskipun kondisinya rumit, ya, serumit apapun, sebanyak apapun itu bisa selesai tanpa jual aset apapun. Kapan itu terjadi? Jika kita mendapatkan keajaiban. Keajaiban itu ada dan nyata, Bapak dan Ibu. Dan keajaiban itu adalah milik Allah, bisa diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kami harus sampaikan di awal bahwa keajaiban itu bukan di lotre atau diundi. Semisal hari ini yang dapat keajaiban Pak Joko, besok hari gantian Pak Agus misalkan. Tidak demikian. Yang mendapatkan keajaiban itu tidak di lotre atau tidak diundi secara random, tetapi berdasarkan kehendak Allah. Dan kehendak Allah, keajaiban diberikan kepada siapa itu tergantung kepantasan Anda diberikan keajaiban ataukah tidak. Kalau kita berharap dapat keajaiban dengan hutang begini banyaknya, jumlahnya, rumitnya, dan seterusnya, dan pengen itu selesai, maka kami harus sampaikan di awal pula bahwa untuk mendapatkan keajaiban, maka harus ada tindakan memantaskan diri. Artinya, butuh ibadah. Jadi secara singkat kata, secara sederhana, langkah untuk memantaskan diri mendapatkan keajaiban adalah ibadah. Jadi harus memiliki ibadah-ibadah yang istimewa. Kemudian kita coba logika. Kalau kesimpulannya adalah bisa lunas hutang tanpa jual aset itu bisa, hanya dengan cara keajaiban, dapat keajaiban. Bisa dapat keajaiban harus memantaskan diri, artinya ibadahnya harus baik. Sekarang kita balik logika itu, Pak. Kami mencoba memberikan analogi berpikir yang sehat. Jika antum punya hutang yang banyak tanpa jual aset, bagaimana caranya supaya lunas? Dibayar. Bagaimana bisa membayar utang yang begitu banyak? Ya harus punya uang.
Bagaimana cara bisa kita dapatkan uang itu? Ya minta sama Allah, karena hanya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki kita. Bagaimana bisa ketemu dengan Allah? Ibadah. Jadi kesimpulannya saya ulangi lagi, untuk mendapatkan keajaiban pertolongan Allah untuk melunasi hutang adalah ibadah. Sederhana sekali. Tetapi banyak orang yang tidak meyakininya, banyak orang yang tidak mau melakukannya. Mereka lebih memilih bersungguh-sungguh dalam bekerja daripada bersungguh-sungguh dalam ibadah. Pada saat mereka membutuhkan uang yang dipikirnya banyak, mereka bertenaga sekali. Jam 8 sampai jam 4 sore, bahkan malam pun mereka rela bekerja keras. Tapi pada saat mereka ada urusan ibadah, mereka lalai, mereka santai, mereka bermain-main. Seharusnya ini dibalik. Kepada Allah kita sangat bersungguh-sungguh, urusan pekerjaan biar Allah yang atur. Karena rezeki itu bisa Allah berikan melalui pekerjaan atau tanpa pekerjaan, terserah dia. Sekarang apa hubungan? Apa hubungannya antara ibadah dengan pertolongan Allah atau keajaiban? Hubungannya sangat dekat, Pak. Kalau kita beribadah dengan rajin, dengan istimewa, tentu sudah pantas logika kita juga menerima bahwa logis dong kalau kita mendapatkan keajaiban. Masuk akal dong kalau kita mendapatkan pertolongannya Allah, karena ibadah kita istimewa. Malah jadi aneh jika antum tidak mau beribadah dan tidak ada yang istimewa dengan ibadah antum, terus tiba-tiba dapat kenikmatan yang dahsyat, yang besar. Itu rasa-rasanya tidak masuk akal malahan. Begitu ya, meskipun memang ada di luar sana ibadahnya berantakan, tetapi nikmatnya besar, kami melihatnya itu bukan nikmat sebenarnya, itu justru malah musibah atau azab. Yang disebut dengan istilah istidraj. Karena logika sederhananya seharusnya mereka yang diberikan nikmat oleh Allah adalah mereka yang taat kepada Allah. Harusnya begitu. Jadi kalau di luar sana ada orang yang ibadahnya berantakan tetapi nikmatnya besar, jangan iri dulu, Pak. Itu pernah memang dialami di kaumnya Qarun dulu. Saat Qarun itu punya harta yang melimpah ruah, banyak orang yang iri. Silahkan nanti baca kisah Qarun di Al-Quran. Itu jenengan atau kita akan mendapati ternyata irinya orang-orang ini menjadi tidak iri lagi setelah azab Allah turun, yaitu Qarun ditelan oleh bumi dan semua harta Qarun pun ditelan oleh bumi. Sampai hari ini itu melegenda, kalau kita mendapati atau menemukan harta di dalam bumi, itu kita sebut dengan harta karun. Melegendanya kan karun, padahal bahasa Arabnya adalah korun. Baik, kurang lebih begini Bapak dan Ibu. Kita sering dapat, mungkin di hampir semua kajian-kajian tentang hutang dan riba, Bapak dan Ibu akan sering menemukan potongan-potongan ayat dari surat At-Talaq misalkan. Kalau kita baca di sini misalkan di potongan itu surat ayat kedua dan ayat ketiga itu dipotong akhir dan awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Al-ayah. Dan apabila mereka bertakwa kepada Allah, mereka akan diberikan jalan keluar. Kalau Allah sudah memberikan jalan keluar, apa yang sulit baginya? Urusan Anda yang rumit itu akan menjadi sangat mudah diselesaikan, karena yang bikin rumit itu juga Allah. Yang bikin masalah itu juga Allah. Kalau kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kalau Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, maka hari ini Anda tidak tahu rezeki itu nanti datangnya dari mana. Tahu-tahu utang segitu banyaknya selesai.
Artinya, jika kita memang harus berfokus kepada Allah, silahkan ibadah yang istimewa. Di situ ada harapan yang besar. Berapapun hutang Anda, meskipun tidak jual aset, tetap bisa lunas. Nah, insya Allah kami sudah mengerjakan ini, Bapak dan Ibu. Teman-teman juga sudah mengikuti bimbingan ini. Mereka sudah beribadah, ada yang 40 hari full, ada yang belum mencapai 40 hari. Di antara mereka sudah ada banyak yang melunasi hutang-hutangnya tanpa jual aset. Keajaiban Allah itu ada. Maka sebagai buktinya, insya Allah jika Allah izinkan, kami akan juga lampirkan beberapa testimoni-testimoni dari jamaah yang telah selesai dari urusan hutang piutangnya tanpa jual aset, hanya mengandalkan Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.